Shalom adik-adik, bertemu kembali di Sekolah Minggu Online GKJ Gumulan. Nah adik-adik, gimana kabarnya? Lama ya kita nggak bertemu. Sehat? Luar biasa. Nah adik-adik, minggu ini kita akan belajar bersama tentang temanya persahabatan yang kuat. Nah, persahabatan yang kuat itu seperti apa ya? Nanti kita akan belajar di belakang. Nah, adik-adik, berkaitan dengan persahabatan yang kuat, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Nah, adik-adik gimana? Udah semakin semangat? Nah, sebelumnya kita mau menyapa Tuhan terlebih dahulu dengan kita berdoa. Mari adik-adik posisinya dengan baik, sikap yang baik, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, mengucap syukur Tuhan karena Engkau boleh mengumpulkan kami dari tempat kami masing-masing Tuhan. Saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan, ke akhir nanti. Tuhan, juga jika sebentar nanti kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau juga memberkati kami. Bantu kami Tuhan sehingga kami boleh bersekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Bu Oni di Sekolah Minggu GKJ Gumulan. Hari ini Bu Oni senang sekali bisa menemani adik-adik kembali untuk belajar firman. Tadi kita sudah mendengarkan lagu pujian pembukaan, kita sudah doa pembukaan, sekarang sudah waktunya untuk mendengarkan firman. Nah adik-adik, tema firman hari ini adalah persahabatan yang menguatkan. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik ya, persahabatan yang menguatkan. Nah, apakah adik-adik tahu apa arti sahabat? Ya, sahabat adalah teman yang sering bermain dengan kita, teman yang sering berbincang-bincang dengan kita, teman yang menghibur kita pada saat kita sedih dan mendukung kita untuk semakin maju. Itu adalah seorang sahabat. Nah, seperti yang tadi adik-adik dengarkan dari pujian yang sudah dibawakan oleh teman kita Nindya dan Queen tentang roti dan mentega. Nah, persahabatan yang baik adalah persahabatan yang saling menguatkan. Hari ini kita akan belajar dari kisah persahabatan antara Deborah dan Barak yang diambil dari kitab Hakim-Hakim bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Nah, adik-adik, Bu Oni berharap adik-adik sudah membaca
Alkitab sebelum sekolah minggu hari ini, tapi kalau belum, adik-adik boleh membacanya setelah selesai sekolah minggu supaya lebih memahami ya. Adik-adik tahu siapakah Deborah? Deborah adalah seorang hakim yang hidup pada masa setelah kepemimpinan Nabi Yosua. Walaupun Deborah adalah seorang wanita adik-adik, tetapi Deborah punya sifat yang berani, sifat yang bijaksana, dan sangat dihormati oleh bangsa Israel. Pada masa kepemimpinan Hakim Deborah, bangsa Israel berada di bawah penindasan Raja Yabin, yaitu seorang raja dari Kanaan. Raja Yabin ini kejam adik-adik, dan ia memiliki seorang panglima perang yang bernama Sisera. Sisera ini punya banyak sekali pasukan untuk menjaga kekuasaan Raja Yabin di atas tanah Kanaan ini. Bangsa Israel sangat menderita, maka bangsa Israel memohon pada Allah supaya bangsa Israel bisa dibebaskan dari penindasan Raja Yabin. Pada suatu hari adik-adik, Hakim Deborah mendapatkan perintah dari suara Allah supaya meminta sahabatnya yaitu Barak membentuk pasukan dari bangsa Israel dan melawan pasukan dari Raja Yabin. Nah, apakah Barak berani untuk membentuk pasukan dan melawan pasukan Raja Yabin yang kuat itu adik-adik? Dan apakah Barak berhasil memenangkan pertempuran itu? Kita akan lihat kisahnya di film pendek berikut ini ya adik-adik ya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan, Allah Israel, memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." kata Deborah. "Baik, aku turut." Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Nah, dari film tadi adik-adik bisa saksikan ya, ternyata Hakim Deborah dan pasukan yang dibentuk oleh Barak berhasil memenangkan peperangan melawan raja dari Kanaan tadi, yaitu Raja Yabin dan tentaranya Sisera. Nah, dari kisah ini Bu Oni ingin kita semua belajar bahwa untuk menjadi seorang sahabat yang baik kita harus meniru dari Hakim Deborah ini adik-adik, di mana Hakim Deborah ini walaupun dia seorang pemimpin tetapi dia mau membantu sahabatnya Barak untuk turun dalam peperangan.
Walaupun ia seorang wanita ya adik-adik ya, tapi dia tidak takut untuk ikut berperang. Pada saat itu yang berperang biasanya kebanyakan orang laki-laki. Tetapi Deborah dengan gagah berani mau membantu Barak untuk memimpin peperangan. Dan akhirnya peperangan itu pun dimenangkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Barak. Nah, seperti yang dilakukan oleh Deborah, Bu Oni mengajak adik-adik untuk menjadi seorang sahabat yang baik. Bu Oni berharap adik-adik juga demikian juga dengan sahabat atau teman-teman adik-adik. Apabila teman kita sakit, adik-adik mau menengok. Apabila sahabat adik-adik sedih, adik-adik mau menghibur. Apabila sahabat adik-adik tidak berani untuk menghadapi tugas, adik-adik tidak mengejeknya tetapi mau mendorongnya, mau mendukungnya untuk terus maju sehingga bisa melakukan tugasnya dengan baik. Nah, dari kisah ini Bu Oni berharap adik-adik bisa menjadi sahabat yang baik seperti dari ayat emas pada firman hari ini. Ayat emas pada firman hari ini diambil dari Amsal 17 ayat 17, yaitu seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik ya. Ayat emas hari ini diambil dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Demikian firman pada hari ini. Sampai bertemu lagi di firman sekolah minggu online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik bisa mempersiapkan terlebih dahulu persembahannya. Ya nanti dimasukkan ke kotak yang sudah dibagikan ke adik-adik. Nah untuk mengiringi persembahan kita akan memujikan lagu dari Kidung Jemaat 299, Bersyukur pada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman. Seperti biasanya, supaya adik-adik lebih mengingat firman pada hari ini, Bu Oni mau mengajak adik-adik untuk beraktivitas. Aktivitas kita pada hari ini adalah kita mau menggunting dan menempel juga mewarnai Deborah yang berada di bawah pohon kurma. Nah, adik-adik siapkan dulu ya alat dan bahannya sebagai berikut. Yang pertama adalah gambar pola Deborah di bawah pohon kurma. Yang kedua tentu saja pensil warna, kemudian gunting, lem, dan kemudian jangan lupa buku aktivitasnya. Langkah-langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Adik-adik pertama-tama warnai dulu pola gambar dari Deborah. Kemudian setelah diwarnai, potonglah pola itu. Kemudian berikanlah lem pada bagian yang untuk diberi lem. Nah, setelah itu tempelkan bagian yang sudah diberi lem tadi dengan bagian pasangannya. Nah, setelah membentuk batang pohon, adik-adik bisa tambahkan daun-daun yang ada di sekitar rumah ya adik-adik ya. Tidak perlu sulit-sulit mencari daun yang jauh dari rumah, yang ada di sekitar rumah aja yang mudah. Nah, nanti setelah terbentuk batangnya dari pola tadi sudah diwarnai, kemudian adik-adik letakkan daun-daun yang sudah adik kumpulkan dan akan membentuk sebuah
keterampilan atau handicraft seperti Deborah yang berada di bawah pohon palem. Nah, selamat mengerjakan adik-adik. Nah, gimana adik-adik sekolah minggunya? Kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah beraktivitas, kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita mau menutup sekolah minggu kita ini dengan berdoa kembali. Kita mau berdoa persembahan dan doa penutup. Mari adik-adik kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini karena kami boleh sekolah minggu dari awal pertengahan ke akhir dengan baik Tuhan. Bapa, kami juga sudah mengumpulkan sedikit persembahan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk sekolah minggu kami, untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kiranya berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya Kau juga berkati kebijaksanaan sehingga boleh menggunakan persembahan ini juga dengan baik. Tuhan, kami menutup sekolah minggu ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sekolah minggu selesai adik-adik. Nah adik-adik, Mbak In mau mengingatkan untuk selalu menggunakan masker setiap adik-adik mau pergi keluar rumah ya. Terus jangan lupa juga untuk selalu sering cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Lalu juga adik-adik harus terus makan makanan yang bergizi. Terus jangan lupa juga untuk banyak-banyak minum air putih. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel YouTube GKJ Gumulan ya. Nah, untuk menutup sekolah minggunya, kita mau pujikan lagu I Want to Be Your Friend. Sampai ketemu di sekolah minggu selanjutnya adik-adik. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend.